Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saudara, saat ini bersama-sama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap puji dan syukur atas berlimpah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini. Sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami hendak mendengarkan pengajaran-Mu melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan menuntun kami, memberikan hikmat kebijaksanaan hingga kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami dimanapun kami berada bisa menjadi sarana berkat di dalam kebersamaan kami dengan sesama. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita baca dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan yang ke-18, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-29 yang demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lisan adalah salah satu alat yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan sesama. Kita berbicara dengan menggunakan lisan kita, mulut kita. Melalui lisan, kita dapat menyampaikan kasih, penghiburan, nasihat, dan pengajaran. Namun, melalui lisan yang sama, kita juga bisa melukai, menjatuhkan, bahkan merusak hubungan dengan sesama. Rasul Paulus, saudara, mengingatkan kepada jemaat di Efesus agar tidak mengeluarkan perkataan yang kotor atau merusak relasi. Sebaliknya, setiap perkataan yang keluar dari mulut orang percaya harus menjadi perkataan yang membangun. Artinya, lisan kita dipakai menjadi alat berkat, bukan alat yang membawa luka. Seringkali kita berpikir bahwa berkat hanya diberikan melalui materi, bantuan. Padahal kata-kata yang baik juga merupakan berkat yang sangat berharga. Ketika seorang sedang putus asa, sebuah kalimat penguatan ini dapat membangkitkan semangatnya kembali. Ketika seorang sedang bersedih, kata-kata penghiburan dapat menghadirkan damai sejahtera. Bahkan ucapan terima kasih juga penghargaan yang sederhana ini dapat membuat orang lain merasa dihargai dan termotivasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memberi teladan tentang lisan yang membawa berkat. Ia berbicara dengan kasih dan lemah lembut kepada orang berdosa. Ia memberi pengharapan kepada mereka yang terpinggirkan dan menguatkan mereka yang lemah melalui perkataan-perkataannya. Perkataan Yesus selalu membawa kehidupan dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kata-kata yang kita ucapkan setiap hari sudah menjadi berkat bagi keluarga, rekan kerja, tetangga, dan sesama jemaat? Atau justru menjadi sumber pertengkaran dan kekecewaan yang menumbuhkan luka-luka batin? Sebelum berbicara,
Baiklah, kita belajar untuk menyaring setiap kata dengan 3 pertanyaan sederhana. Apakah benar? Apakah perlu? Apakah membangun? Jika ketiga hal itu terpenuhi, maka perkataan kita akan menjadi saluran kasih karunia Tuhan bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini sangat membutuhkan lebih banyak kata-kata yang menguatkan daripada kata-kata yang menghakimi. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita agar lisan yang Tuhan berikan menjadi alat untuk memberkati, untuk membangun, dan menghadirkan kasih Kristus bagi banyak orang. Amin.